Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang bertemakan rahasia dagang. Di sini beranggotakan kelompok yang pertama ada Hafiz Sidki, Muhammad Rafi Bayaki, Muhammad Zidan Alfareza, dan Restu Setone Nugroho. Sini materi presentasinya yang pertama yaitu pengertian rahasia dagang, yang kedua ciri-ciri rahasia dagang, yang ketiga perbedaan hukum dan regulasi, keempat keuntungan melindungi rahasia dagang, kelima tantangan dalam perlindungan, dan terakhir adalah kesimpulan. Pengertian rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui publik, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Rahasia dagang dapat berubah formula, teknik, metode, atau strategi bisnis. Rahasia dagang penting karena memberikan keunggulan kompetitif dan melindungi inovasi serta investasi bisnis. Ciri-ciri rahasia dagang. Ciri-ciri rahasia dagang adalah tidak bersifat publik, memiliki nilai ekonomi, dilindungi secara aktif. Rahasia dagang dilindungi oleh hukum karena sifat rahasianya yang membuat informasi tersebut bernilai. Jika rahasia dagang bocor, pelaku usaha dapat mengalami kerugian, terutama dalam persaingan usaha. Dasar hukum rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya, dan dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah wajar oleh pemiliknya. Di Indonesia, dasar hukum rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang memberikan perlindungan hukum terhadap informasi rahasia yang digunakan dalam aktivitas bisnis dan memiliki nilai ekonomi. Dasar hukum rahasia dagang. Beberapa poin penting mengenai dasar hukum rahasia dagang meliputi: pertama, pasal 1 ayat 1. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak pemilik rahasia dagang. Pemilik memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri rahasia tersebut atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Sanksi pelanggaran. Pelanggaran atas rahasia dagang dapat dikenai tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan, atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Jenis-jenis informasi yang dilindungi. Rahasia dagang melindungi berbagai jenis informasi yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Informasi-informasi ini harus memenuhi kriteria tertentu, seperti bersifat rahasia, tidak diketahui oleh publik, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Yang pertama, informasi teknis. Informasi teknis mencakup pengetahuan atau metode yang berkaitan dengan proses produksi, inovasi teknologi, atau pengembangan produk yang digunakan untuk menciptakan nilai tambah. Informasi ini seringkali berupa formula atau resep, proses produksi, dan desain teknologi. Yang kedua, jenis informasi bisnis. Informasi bisnis adalah data atau strategi yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar dan seringkali menjadi penentu keberhasilan sebuah perusahaan. Contohnya meliputi strategi pemasaran, data pelanggan, dan rencana ekspansi bisnis. Yang ketiga ada jenis data keuangan. Data keuangan mencakup informasi terkait kondisi keuangan perusahaan yang belum dipublikasikan dan dapat mempengaruhi daya saing perusahaan jika diketahui oleh publik. Contohnya adalah laporan keuangan rahasia, prediksi pendapatan, kalkulasi biaya produksi. Yang keempat, inovasi produk. Informasi terkait pengembangan produk baru, desain, atau teknologi yang sedang dalam tahap perencanaan atau pengujian juga dilindungi sebagai rahasia dagang. Contohnya adalah prototipe produk, pengembangan teknologi baru, dan fitur eksklusif. Keuntungan melindungi rahasia dagang. Yang pertama, keunggulannya kompetitif. Rahasia dagang seperti resep formula, strategi pemasaran, atau daftar pelanggan memberikan keunggulan unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang kedua, durasi perlindungan yang tidak terbatas. Selama informasi tetap rahasia, perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batas waktu, berbeda dengan paten yang memiliki masa berlaku terbatas.
Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan. Perlindungan rahasia dagang mencegah pihak yang tidak berwenang untuk menggunakan, mengungkap, atau menyalahgunakan informasi rahasia perusahaan. Yang terakhir ada memperkuat posisi negosiasi. Perusahaan yang memiliki rahasia dagang yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam negosiasi dengan mitra bisnis. Selanjutnya itu tantangan dalam perlindungan. Yang pertama tantangannya yaitu risiko kebocoran informasi. Rahasia dagang sangat rentan terhadap kebocoran baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, persyaratan keamanan yang ketat. Perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kompleks seperti penggunaan perjanjian non-disclosure atau NDA dan kebijakan akses terbatas. Yang ketiga, sulitnya mencegah rekayasa balik, reverse engineering. Jika produk dapat direkayasa balik oleh pihak lain, rahasia dagang dapat kehilangan nilainya tanpa ada pelanggaran hukum. Yang terakhir ada kerugian finansial. Pesaing yang mendapatkan informasi dapat mencuri pangsa pasar dan mengakibatkan penurunan pendapatan. Selanjutnya, strategi melindungi rahasia dagang. Yang pertama, identifikasi rahasia dagang. Tentukan informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang, seperti formula, metode, atau strategi bisnis. Yang kedua, perlindungan hukum. Daftarkan rahasia dagang jika memungkinkan dan gunakan perjanjian NDA. Yang ketiga, keamanan data. Gunakan teknologi keamanan seperti enkripsi dan akses terbatas. Yang keempat, pelatihan karyawan. Edukasi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan. Dan yang kelima, pemantauan dan audit. Lakukan pengawasan rutin terhadap akses dan penggunaan informasi rahasia. Selanjutnya, pelanggaran dan sanksi masing-masing. Jenis pelanggaran: pencurian data, pengungkapan informasi tanpa izin, penyalahgunaan informasi oleh pihak internal atau eksternal. Yang kedua, sanksi hukum. Hukuman pidana, penjara hingga 10 tahun sesuai hukum negara yang terkait, dan denda finansial hingga miliaran rupiah atau sesuai tingkat kerugian. Yang ketiga, tindakan perdata, gugatan ganti rugi kepada pihak yang melanggar, dan perintah pengadilan untuk menghentikan pelanggaran. Yang terakhir, sanksi non-hukum, pemutusan hubungan kerja dan pemutusan kontrak bisnis. Kesimpulannya, jadi rahasia dagang adalah informasi penting yang memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya dan harus dijaga kerahasiaannya. Ciri-ciri rahasia dagang meliputi sifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dilindungi dengan upaya yang wajar. Perlindungan hukum didasarkan pada peraturan nasional maupun internasional, melindungi berbagai jenis informasi seperti formula, proses, dan strategi bisnis. Melindungi rahasia dagang memberikan keuntungan berupa daya saing dan keberlanjutan bisnis. Meskipun menghadapi tantangan seperti ancaman internal dan eksternal, dengan strategi yang tepat dan penegakan hukum yang tegas, pelanggaran dapat diminimalkan dan sanksi yang berlaku dapat memberikan efek jerah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.